Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Alhamdulillah sudah tiba di tes potensi skolastik aljabar dan aritmetika bagian kelima, yang mana tes potensi skolastik ini digunakan sebagai cara untuk untuk masuk ujian masuk perguruan tinggi negeri untuk tahun ini atau tahun 2023. Kita mulai. Nomor 1. Jika 2 lebih kecil X lebih kecil 5 dan 4 lebih kecil Y lebih kecil 7 dan Y sama dengan X tambah Y, maka nilai Y berada di antara nilai berapa? A 2 dan 7, B 4 dan 7, C 6 dan 12, D 5 dan 7, E 6 dan 9. Itu kita jawab 2X 2 lebih kecil dari X lebih kecil 5 dan 4 lebih kecil Y daripada 7, kecil daripada 7. Y itu sama dengan X tambah Y, sehingga nilainya berada di antara 2 tambah 4, jadi bagian ujung-ujungnya ya dari interval-interval ini kita jumlah. Lebih kecil pada X tambah Y lebih kecil daripada 5 tambah 7, atau 6 lebih kecil Y lebih kecil 12. Di jawaban yang benar adalah C, 6 dan 12. Jadi cukup ditambah saja ya, X tambah Y, jadi ujung-ujungnya 2 tambah 4 pasti 6, dan paling maksimal itu 5 tambah 7 12, berarti antara 6 dan 12. Kemudian nomor yang kedua, ini cukup dikali saja ya, 225,6 kali 4,51 sama dengan berapa? Ya, kali aja. 956,40, B 1017,456, 1000 itu 1028,6, D 1356,78, dan E 1458,97. Dari sini sebenarnya kalau kita mau cepat ya, cukup melihat berapa koma, angka belakang koma. Jadi 1, 2, 3, yang 3 angka cuma B, jadi bisa langsung kita jawab B. Namun begitu kita lihat saja perkaliannya ya. 225,6 kali 4,51, kita kali hasilnya 1 kali 6, 1 kali 5, 256, kemudian 5 kali 6 kali 5, ini 5 kali 225 kali 6, ini 11280, 4 kali 6 255,6 itu 9024, hasilnya adalah 1017456. Jadi sebenarnya di sini cukup kita melihat berapa angka di belakang koma ya, 1, 2, 3. Karena yang 3 angka di belakang koma cuma 1 ya, pasti jawabannya adalah B. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3. Jika 200 kali 400, 4000 sama dengan 8 kali 10 pangkat M, maka nilai M sama dengan, kita jawab A2, B3, C4, D5, E6. Saudara, di sini pertama 2 kali 4-nya itu ada berapa? 2 kali 4 itu kan 8, jelas. Sedangkan di sini 2 angka di belakang koma, jadi ini menjadi 100 atau 10 pangkat 2. Di sini 10 pangkat 3. Jadi kalau kita kali itu berarti pangkatnya jumlah, berarti 10 pangkat 2 tambah 3 itu 10 pangkat 5, berarti D jawabannya 5 ya. Sebelum kita bahas, cukup itu saja cara cepatnya kita lihat. Nah, kita langsung jawab ya, seperti ini. 2 kali 10 4 kali 10 pangkat 3 berarti 8 kali 10 pangkat 5. Di sini jelas bahwa M-nya sama dengan 5 ya, seperti yang tadi saya katakan. Sekian, jawabannya adalah D ya. Nomor 4. Jika Y adalah sebuah angka yang kurang dari 0 dan lebih dari 1, maka angka di antara pilihan berikut yang mempunyai nilai terbesar 100 YB, A nya 100 YB, Y kuadrat, C Y pangkat 3, D Y pangkat 4, E Y pangkat 5. Kita jawab, misalkan Y itu sebenarnya minus per P ya, P, karena Y nya itu pasti di antara 0 dan minus 1 itu pasti bilangannya minus, berarti, dan dia adalah
seper ya, seper P. Jadi model-modelnya itu pasti menjadi seper satu dibagi ya, apakah seper 100, seper 200, seper 1, bahkan lebih dari min 1 artinya min 1 lebih kecil daripada bilangan tersebut. Nah, berarti itu antara bilangan min 1 sampai 0 ya. Jadi bilangannya itu yang bentuknya itu pasti bentuk min seper suatu bilangan P itu ya tergantung berapa nantinya. Kita lihat saja langsung. 100C sama dengan min 100 per P. Jadi nilainya besar sekali dan lebih kecil, lebih besar min 1 lebih besar daripada bilangan ini. Kemudian besar dan bahkan besar dan masuk dalam P-nya kalau kecil akan menjadi lebih kecil lagi ya. P-nya akan menjadi 0, mendekati 0. Yang kedua, Y kuadrat sama dengan seper P kuadrat, itu seper P kuadrat, jelas positif ya. Y pangkat 3 sama dengan min seper P pangkat 3, maka ini sama dengan min seper P pangkat 3, ini nilainya negatif juga. Y pangkat 4 sama dengan min seper P pangkat 4, ini nilainya positif. Ini Y pangkat 5, ya, nilainya negatif ya. Nah, kemudian terlihat jelas bahwa hanya seper P pangkat 2 dan seper P pangkat 4 yang positif. Yang terbesar itu adalah seper P pangkat 2 ya. Kenapa? Misalnya P-nya 5, berarti menjadi seper 25. Kalau P pangkat 4 berarti menjadi seper 5 pangkat 4, berarti 25 kali 25, seper 625. Nah, dari situ jelas 1 dibagi dengan bilangan yang lebih besar maka akan menjadi lebih kecil. Jadi diantaranya besar adalah seper 5 pangkat 2. Ini karena semakin besar pembilang semakin kecil nilainya. Jadi jawabannya adalah B atau Y kuadrat. Kemudian nomor 5. Jika A pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 10 dan B pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 15, maka berapakah nilai terbesar yang mungkin untuk A kurang B? Hanya 3, min 3, B-nya 1, min 1, C-nya 3, D-nya 5, dan E-nya adalah 0, 7, misalnya 7 ya. Jawab. A kuadrat ditambah 1 sama dengan 10, maka A kuadrat sama dengan 9. Hasilnya itu A kuadrat itu sama dengan A3 atau A-nya min 3. Begitu pula untuk bagian B kuadrat kurang 1 sama dengan 15, B kuadrat itu sama dengan 16, B-nya 4 atau B-nya min 4. Jadi kita tinggal kombinasikan antara A dan B ini dalam bentuk A kurang B. A kuadrat kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B, A kurang B ya. Jadi pada saat A kurang B-nya ya, ini terbesar untuk A kurang B. Jika A dan B positif, maka A kurang B itu menjadi 3 kurang 4, hasilnya min 1. Sedangkan jika A dan B negatif, maka A kurang B sama 3, dan A positif, maksudnya sini B-nya negatif, itu 3 dikurang 4 itu hasilnya 7. Nah, jika A negatif, B positif, maka A kurang B min 3 kurang min 4 sama dengan minus 7. Jika A negatif, B negatif, menjadi A kurang B menjadi min 3 dikurang min 4, berarti min 3 ditambah 4 di sini menjadi hasilnya 1. Jadi yang terbesar adalah 7. Jadi jawabannya adalah E. Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Brian Dyson. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.